itu usaha tu ayat turun itu tajaha ma'amang mergati sore perjulu ma manusia kami dugi bila itu dalam daya semua di mana seterusnya. Ayat 20 itu alai hudokma tuhamuna namanangi hahulungi hamuma musumuna nadigan ma bahin hamu tunamak kosomi hamu anggo di pastak hurumi tarehon nang nasad bayi jala anggo dibuat lulosmu unang jua nang baju-baju nasa sangiru ho leh jala unang tunggak nang membuat dosa iai nabi nangidumuna naik bahen dihalak tuhamu ima bahen hamu tunasida ayo dihalang ihamu dan orang-orangnya baru lihat dia main ihamu ayo nang kapan gerak jala anggo dibahen hamu nadigen tu akka si bahen nadigen tuhamu baru lihat dia main dihamu nang akka pajahati somonido pabahenannya on matahe haulongi hamu mau sumuna bahen hamu manadigen jala pasali hamuma dinasawiri merohamuna dibalosna belgama ubamuna gabi aka anak ninatumi bonima hamu aibasanu ibana dinatuis marroha jala dinajahat unang mahamu menguhumi gabi dan uhumanna hamu unang hamu manurui gabi dan toruanna hamu palua hamu gabi paluona mahamu di masa na tayo dihun manguluan dua tahun. Dina mengajar Tuhan Yesus di dulu tunatorok sada siang pangajariona ima asa taula naringgan tu salu jolma isi natahe jolma jadi jolma itu dan bukan dalam konteks laki-laki dan perempuan alai adong dua rumah ni jolma hubar tu ulona ima na berjulu
akka jolma nama ulahun nadinggan. Imana berjuluk nabaduahun akka jolma nama ulahun najahat. Jadi dakkolan tu akka jolma siula nadinggani taulahun nadinggan. Alai do tu akka dongan jolma najahat ikotong do nadinggan bahayota. Jadi amanginang adong obat masal biasanya terjadi balasan pengalaman atau baik. Nah pertama, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Mulai pertama mungkin biasa saja, karena kalau orang mengasihi kita terus kita balas dengan kebaikan sudah biasa terjadi. Dan orang jahat pun demikian, sesama penjahat biasanya akan saling melindungi. Mereka akan saling membantu sesama penjahat. Yang kedua, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, berdua honon ya tidak usah dibahas, mungkin berarti ya sudah nyata bahwa ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan berarti selalu pada kita perjahatan mengenai. Nah, batuluhun kita membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Pada batuluhun kejahatan kita balas dengan kebaikan. Ketika kejahatan kita balas dengan kebaikan, inilah yang sungguh luar biasa. Bisa kita boleh dokon anak ni Tuhan, ya, boleh dokon anak ni Tuhan. Ala boleh kita maparosun hajahatun nihala gabe hadir ganon. Nah, melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus meminta kita harus mampu melakukan kebaikan terhadap orang jahat ataupun musuh kita sendiri. Karena melalui kebaikan itu sendirilah kita bisa mengalahkan kejahatan. Nah, isi kata yang semua nama kita bolo najulu gampang do mungkin bolo tiki peperangan siapa yang berada di pihak lah itu adalah musuh kita. Nah, bolo tiki nama kita diajarkan Tuhan Yesus bahwa musuh kita itu adalah iblis. Orang-orang yang membenci, orang-orang yang mengutuk, orang yang mencaci, menampar, mengambil dan menyakiti ataupun mengumbar permusuhan dengan kita. Itulah musuh kita. Jadi bahasa ikon kita disuruh mengasihi musuh. Mengapa kita harus mengasihi? Ada beberapa alasan yang mengenal. Nah, berjulu alasan pertama yaitu karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Itulah sehingga kita harus mengasihi sesama kita. Tuhan sudah mengutus anaknya yang tunggal sebagai korban pengganti dosa-dosa kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, namanya untuk menghilangkan rintangan doa. Nah, ketika kita mau menghadap Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, ada bunyi firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, jadi ketika ada permasalahan dengan saudara ataupun dengan sesama kita manusia, sebaiknya kita menyelesaikan dulu permasalahan kita dengan
sesama kita, dengan saudara kita, barulah bisa kita menghadap Tuhan kita, berdoa kepada Tuhan kita. Alasan yang ketiga, yaitu karena Tuhan mengampuni apabila kita juga mengampuni orang lain. Teringat lagu dari populer kebetulan orang Batak, arung laguna mungkin sudah kita mabuton satu kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan, 2 kali, tapi batasnya hanya sampai 3 kali. Nah kalau orang melihat mungkin ternyata orang Batak ini batas kesadarannya hanya sampai 3 kali saja. Walau Tuhan itu apa batas ini kesabaran mengampuni hal Batak. Ada kebetulan hal Batak namanya Deon. Alhamdulillah Tuhan Yesus mengajarkan kita melalui Matius 18 ayat 22 ketika Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus, sebenarnya sampai 3 batas di kesabaranku Tuhan kalau saudaraku melakukan kesalahan. Itu hari itu nasi Petrus. Tuhan Yesus mengatakan pada saat itu, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah secara matematika mungkin mulu tahalihun do 70 hari di hari itu dapatnya 490 jumlahnya. Suatu jumlah yang sangat besar dan tidak mungkin kita melakukan kesalahan sampai kasih gudangnya itu sangat cuma. Alai mulu tambah di kalkulator sebenarnya bisa di HP atau di kalkulator yang biasa. 70 hari 70 biasanya diturunin langsung arundo hasilnya 450. Ale coba tetap baik sama minang 70 hari itu ditambah usia operasi berkalian kali, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan hasilnya. Di waktu itu pasti belum ada hasil. Nah itu membuktikan bahwa seharusnya kesabaran kita itu, pengampunan kita itu adalah tidak terbatas, tidak ada jumlahnya. Batas untuk bersabar mengampuni orang-orang ataupun sesama kita sehingga kita bisa disebut anak-anak Tuhan. Alasan napa waktu namanya? Karena dengan mengasihi sesama sama artinya dengan kita mengasihi Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dino mulu takut kudu tahulung itu hatta alai saudara sendiri tidak kita kasih, malah kita memusuhi saudara, kita disebut sebagai pendusta. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak bisa kita lihat? Tuhan itu hanya kita bisa percayai, namun tidak bisa kita lihat. Saudara sendiri saja tidak bisa dikasihi. Maka dengan mengasihi sesama itu sudah membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Nah itulah beberapa alasan mengapa kita harus mengasihi sesama kita. Nah kemudian bagaimana cara kita mengenang untuk mengasihi sesama ataupun mengasihi musuh kita? Ada beberapa cara kita untuk mengasihi musuh. Nomor dulu, kita harus mengasihi dengan tulus. Mengasihi dengan tulus di sana mengenang artinya bukan sekedar pasif. Misalnya kalau julma sesama membayar kesalahan kita cukup diam, tidak ada respon, kita biarkan saja. Sebenarnya itu bukan mengasihi dengan tulus, tapi kita harus bisa mengasihi dengan aktif, yaitu memikirkan bagaimana cara untuk membantu orang tersebut
sehingga orang yang membenci kita bisa menjadi lebih baik sama seperti yang kita harapkan. Napa dua ho namanginang kita harus menjadi saluran berkat. Kita harus mendoakan musuh kita dan kita jangan mengutuk musuh kita. Napa dulu masalah tangiang di sana manginang bolu pertanian tangiang kita motivasi asa musuh tol tidak lagi memusuh. Sebenarnya itu adalah doa yang salah karena kita hanya mengedepankan ego kita. Jadi yang harus kita lakukan mengenang sebenarnya kita harus punya maksud yang baik dan kita harusnya berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan saya mau memberkati orang ini karena saya mengasihi dia. Masalah mengutuk mengenang mungkin kita semuanya mengikuti permasalahan Pak Ahok ketika dia merasa dijolimi oleh lawan-lawan politiknya. Medokon si Ahok manginang di pengadilan di Dokibana dangau nadia lohamu alai Tuhan kudo negawi musuh munah. Nah percaya tidak percaya baru tabereng akan lawan politiknya ada yang tertangkap kasus narkoba, korupsi, dan lebih yang nomor saat itu nomor dik. Nggak di sini padahal Tuhan si Ahok pada sakit tidak ada penyembuhan. Semoga nak tidak sakit, semoga nak tidak ini, semoga ini tidak ada di penyembuhan. Nah makanya mari mengingat kita hanya cukup berdoa menyerahkan diri kita dan biarkan Tuhan kita yang memainkan perannya, karena masalah menghakimi kita adalah hak prerogatif Tuhan sendiri dan itu bukanlah ranah kita. Yang selanjutnya mengenang cara kita untuk mengasihi musuh kita, yaitu kita jangan bersuka cita dengan kemalangan mereka. Apabila mengenang kita melihat musuh kita sedang menerima hukuman ataupun ditegur Tuhan kita tidak boleh merasa senang karenanya. Sebenarnya kita harus mempunyai hati yang simpatik agar tidak memindahkan murkanya kepada kita. Nah, Amsal 24 ayat 17 mengatakan, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu aku memalingkan murkanya daripada orang itu. Ya, kalau kita tidak ingin murka Tuhan itu berpindah kepada kita, maka kita tidak perlu untuk bersuka cita di atas penderitaan orang yang menjadi musuh kita. Kita cukup mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Kemudian memang ada semacam aturan emas di ayat 31, dulu bahasa Batak itu golden rule ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah di sini mengingat pastinya kita akan selalu mengharapkan orang lain berbuat kebaikan kepada kita. Tidak mungkin satupun dari kita berharap ya agar siapa itu menyakiti saya, agar dia itu berbuat jahat kepada saya. Saya rasa tidak mungkin. Nah oleh karena itu ketika kita ingin orang lain berbuat kebaikan kepada kita,
maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah melakukan hal-hal kebaikan kepada sesama kita. Dan dengan demikian pastinya kehidupan kita akan nyaman. Cuma memang ada dampak negatifnya, mulu nganyaman nong sudah dan marung be kejahatan akan segala macam. Mungkin dan marung be tugas kami di kepolisian, walau menang kami di pasosian perkiraan kami. Ya, nah terakhir Amang Inang, dengan kita diajari seperti ini ada muncul pertanyaan. Apakah dengan ajaran ini ajaran untuk mengasihi musuh? Apabila ada orang yang menampar kita itu secara pribadi, apakah kita harus memberikan pipi kita yang sebelahnya lagi? Atau secara gerejawi ketika ada penolakan akan gereja, apakah kita hanya diam saja? Ternyata Amang Inang, Tuhan Yesus ketika di hadapan Imam Besar Hanas ada seorang serdadu menamparnya, ya, ketika ada serdadu yang menamparnya, ia tidak diam dan dia tidak menawarkan dirinya ditampar kembali, melainkan dengan tegas Tuhan pada saat itu berkata, jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Artinya Bang, kita perlu juga mencari keadilan. Kita harus mendapatkan keadilan baik secara pribadi tadi maupun secara gerejawi. Kenapa kita harus ditolak? Nah, ketika ada orang menyakiti, berarti kita untuk mencari keadilan melaporkan juga sebenarnya tidak apa-apa. Tapi yang perlu kita catat bahwa pada saat itu Tuhan Yesus tidak melawan dalam artian memukul, membalas dengan memukul, tapi menanyakan kenapa saya ditampar. Bagaimanapun juga pelaku kejahatan itu harus dihukum, dan agar orang lain tidak meniru akan tindakan kejahatan tersebut. Amang Inang dan Apostol sekalian, maka mari Amang memulai mengasihi, mulai melakukan kebaikan dengan terlebih dahulu mengampuni dan tidak berdiri sebagai hakim untuk menghakimi orang lain, karena penghakiman ada di tangan Tuhan dan hukum itu adil kepada semua orang. Demikianlah Amang Inang, kiranya Tuhan menguatkan kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pasung hatami.
Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau masih menyertai, Engkau masih memberkati kami hingga pada saat ini. Engkau menyertai kami dari hari-hari yang lalu hingga Engkau tibakan kami pada saat ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi pelita di dalam jalan kehidupan kami. Bapa di surga, hamba-Mu tidak begitu pintar untuk menyampaikan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, aku mohon kepadamu, sempurnakanlah firman-Mu, tanamkanlah firman-Mu di hati kami masing-masing jemaat-Mu Hakai Karunia Tanjung Selor, sehingga kami mampu untuk mengasihi bukan hanya orang-orang yang mengasihi kami sendiri, melainkan juga mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.